Manajemen strategi internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi agar perusahaan dapat bersaing internasional secara efektif. Strategi internasional adalah langkah pertama dan menjadi dasar bagi setiap perusahaan yang ingin memperluas pasarnya melewati batas negara. Adapun tujuannya adalah supaya perusahaan bisa meningkatkan penjual, menambah keuntungan, dan menciptakan pasar global. Lalu, manfaat penggunaan strategi bisnis internasional di luar mungkin sudah jenuh, di dalamnya ada barang baru. Nah, barang baru ini ada tambahan dari peningkatan pasar, lalu pengambilan modal, kompetensi yang sudah ditanamkan oleh investor. Lalu ada skala ekonomi yang lebih baik. Berikutnya, keuntungan komunikatif melalui pemilihan lokasi seperti yang diketahui juga, kebersamaan dekat dengan sumber daya yang demikian, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mungkin memiliki budget. Risiko dalam lingkungan internasional ada dua bagian. Yang pertama, risiko politik. Risiko politik berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintahan nasional dan perang baik secara sipil maupun internasional. Ketidakstabilan pemerintah nasional menciptakan sejumlah masalah, di antaranya adalah ekonomi dan ketidakpastian yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan. Keberadaan otoritas satu, tragedi serangan 11 September dan perang di Afghanistan dan negara lain. Yang kedua, perangan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Yang ketiga, potensi terjadinya perangan antara India dan Pakistan. Dan yang keempat, potensi integrasi atau berperang antara Korea Selatan dan Amerika. Yang kedua, risiko ekonomi. Risiko teratas di antara risiko ekonomi dari diversifikasi internasional adalah perbedaan dan fluktuasi nilai mata uang yang berbeda. Nilai mata uang yang berbeda mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar-pasar global karena dampaknya pada harga barang-barang di negara-negara yang berbeda. Peningkatan nilai dolar dapat berdampak buruk bagi ekspor ke pasar-pasar internasional karena harga produk yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa contoh lain risiko ekonomi antara lain. 1. Perekonomian yang semakin memburuk di daerah Argentina, turunnya nilai mata uang peso. Yang kedua, suatu tantangan bagi negara Cina untuk dapat mengimplementasikan perjanjian WTO. Yang ketiga, aktivitas mata uang euro pada 13 negara Eropa. Dan yang terakhir, kesuksesan proses privatisasi dan restrukturisasi beberapa perusahaan di wilayah negara Eropa Timur. Analisis lingkungan bisnis adalah proses pemetaan dan pemantauan lingkungan bisnis dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Analisis lingkungan bisnis adalah salah satu strategi yang perusahaan untuk meramalkan atau memprediksi dampak perubahan lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Tujuan analisis lingkungan bisnis adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Posisi pasar perusahaan adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen
sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Alasan suatu perusahaan melakukan segmentasi salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih ke arah serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Lingkungan industri. Industri adalah kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau mendekati. Contohnya, industri makanan, minuman, kendaraan bermotor, dan masih banyak lainnya. Analisis lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis. Perlu adanya analisis lingkungan membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan, membantu perusahaan untuk membangun sikap proaktif. Pendekatan analisis industri, pendekatan struktural, contohnya ketimpangan struktur antara sektor keuangan dan sektor real. Pendekatan lainnya, model matris daya tarik industri, kekuatan perusahaan, matris daya kehidupan industri, dan analisis laporan keuangan.